Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kita selalu sehat sehingga kita bisa beraktivitas setiap hari seperti biasa. Amin. Terima kasih semuanya kepada semua anak-anakku jurusan akuntansi semester 6 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini, Senin 24 Mei 2021. Pada hari ini, seperti kita ketahui semuanya, kita masih diliputi dengan suasana Idul Fitri. Untuk anak-anakku semua yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, hari ini kita akan meneruskan materi kita, yaitu materi pada bab 9. Adapun judul dari materi bab 9 ini, kita akan membahas tentang isu kepemilikan konsolidasi. Alhamdulillah, kita akan meneruskan materi kita hari ini. Tadi sudah saya singgung kalau yang akan kita bahas yaitu mengenai isu kepemilikan konsolidasi. Seperti kita ketahui bahwa pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas akan suatu keadaan di mana dikatakan konsolidasi, yaitu beberapa perusahaan yang bergabung menjadi satu, kemudian melakukan aktivitasnya secara bersama dengan membuat laporan keuangan yang namanya konsolidasi. Isu-isu tentang konsolidasi pada bab 9 ini yaitu yang pertama yang akan membahas bagaimana sih saham preferen anak perusahaan yang beredar. Karena kita ketahui saham preferen tersebut adalah saham yang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan saham biasa. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana sih perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaannya. Kemudian kita akan melihat lagi kepemilikan yang bertingkat dan kepemilikan yang sifatnya timbal balik. Dan kita akan melihat kemudian bagaimana dari sisi dividen saham anak perusahaan. Di sini saya akan memulai menjelaskan tentang saham preferen atas anak perusahaan yang beredar Seperti kita ketahui semua bahwa saham preferen merupakan salah satu jenis saham yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi pemegang saham preferen ini umumnya mempunyai hak lebih dari pemegang saham biasa. Dalam hal yang pertama adalah pembagian dividennya, kemudian pada saat pembagian distribusi aset pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Kemudian pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian. Jadi berapapun jumlah saham preferen tersebut yang dimiliki, karena pemegang saham preferen ini mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan, jadi harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan konsolidasi. Baik, saya akan lanjutkan kembali langsung saja ke contoh soal. Soal-soal ini saya ambil dari contoh-contoh pada bab-bab sebelumnya. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember tahun 2020 pada nilai bukunya senilai 240 juta dan mencatat investasinya dengan menggunakan metode ekuitas dasar. Kemudian yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2021 dan mengumumkan dividennya sebesar 50 juta.
senilai 50 juta di tahun 2021 dan mengumumkan dividen saham biasanya sebesar 30 juta. Ya, tetapi ada asumsinya bahwa pada tanggal 1 Januari 2001 PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominalnya 100 juta dijual pada nilai nominalnya dan PT Anak tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen regulernya dibayar pada tahun 2021. Baiklah, kita lanjut nak ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih alokasi laba bersih dari PT Anak ini. Dari total laba sebesar 50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak tahun 2021 sebesar 12 juta yang mana didapat dari 100 juta dikali 12% dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya yang dihitung sebagai berikut. Perhatikan, laba bersih Anak 2021 itu 50 juta ya. Kemudian dikurangi dengan dividen preferennya 100 juta dari 12% itu 12 juta. 50 juta dikurangi dengan 12 juta itu dapatlah dia sebesar 38 juta. Tadi kita ketahui bahwa PT Anak menjadi hak pemegang saham biasa itu ada sebesar 80%-nya. Berarti 38 juta dari 80%-nya itu ada senilai 30 juta 400 ribu. Nah, 30 juta 400 ribu inilah menjadi bagian proporsional PT Induk dan merupakan pendapatan PT Induk atas anak perusahaannya. Nah, kita lihat laba yang dialokasikannya bagaimana? Karena tadi kan kita sudah menyinggung bahwa ada sedikit sentilan minoritasnya. Nah, di sini kita lihat ya, laba yang dialokasikan ke kepemilik minoritasnya pada tahun 2021 itu adalah total dividen preferen, saham anak dan bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak senilai 38 juta dari laba setelah dikurangi dengan dividen preferennya ya. Jadi kita lihat dividen preferen PT Anak itu 12 juta ya kan. Kemudian laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas ya. Tadi mayoritasnya 80%, sekarang minoritasnya berarti 20%. 20% dari 38 juta berarti senilai 7 juta 600 ribu. Ketika kita lihat seberapa besar pendapatan kepemilikan minoritas ini, ternyata dia berjumlah menjadi 19 juta 600 ribu. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita menyinggung nggak ya, ada kertas kerja konsolidasi. Kemarin kita sudah sering tuh latihan tentang itu. Nah, sekarang kita akan membuat kertas kerjanya juga. Mengapa? Karena mau tidak mau kertas kerja itu harus kita buat. Karena kita akan menggabungkan antara induk dengan anak perusahaan tersebut. Tapi jangan lupa, sebelumnya kita harus memperhatikan bagaimana kita harus menyajikan jurnal eliminasinya. Yang pertama yang harus kita eliminasi adalah apa? Yaitu yang pertama pendapatan dari anak perusahaan kita eliminasi. Yang kedua kita akan mengeliminasi laba dari kepemilikan minoritasnya. Kemudian kita akan mengeliminasi saldo investasi awalnya. Dan kemudian kita akan mengeliminasi saham preferen
dari anak perusahaan tersebut. Kita buat jurnal-jurnalnya sedemikian rupa sehingga akan tampillah dia pendapatan dari anak perusahaan sebesar 3.400, ini maaf dalam juta ya nak ya. Kemudian pada dividen diumumkan saham biasa 24.000, kemudian pada investasi pada saham PT Anak itu sebesar 6.400. Nah, itu adalah jurnal eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Maka jurnal eliminasi yang berikutnya tadi sudah saya singgung, kita akan mengeliminasikan laba kepemilikan minoritasnya. Maka pendapatan kita eliminasi ya, kita debetkan pendapatan, yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas 19.600. Kemudian pada dividen diumumkan saham preferen 12.000, pada dividen diumumkan saham biasa 6.000, kemudian pada kepemilikan minoritas sebesar 1.600. Lanjut untuk berikutnya, yaitu kita akan mengeliminasi alokasi labanya. Saham biasa, saldo laba pada investasi saham PT Anak, kemudian pada kepemilikan minoritasnya. Itu jurnal untuk mengeliminasi ya saldo investasi awal. Kemudian kita akan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan, yaitu dengan mendebetkan preferen saham preferen PT Anak dan mengkreditkan kepemilikan minoritasnya sebesar 100.000. Baik ya, sekarang kita akan memasukkan dari jurnal eliminasi tersebut ke dalam kertas kerja konsolidasinya. Coba kamu perhatikan sekarang bahwa kertas kerja konsolidasi itu memuat konsolidasi akhir dari antara PT Induk dan PT Anak Perusahaan menjadi satu. Kemudian dari jurnal eliminasi yang kita buat tadi, kita masukkan ke dalam kolom khusus jurnal eliminasinya pada kertas kerja konsolidasi. Ketika kita akan menyesuaikan saldo dari induk dan anak perusahaan ya, kita melihat dulu kolom eliminasinya, apakah di sana ada perubahan-perubahan yang bisa menentukan nilai akhir dari setiap akun-akun yang ada, sehingga akan tampillah setelah disesuaikan antara induk, anak, dan eliminasinya akan mendapatkan saldo akhir dari konsolidasi tersebut. Ini adalah contoh dari saldo akhir dari konsolidasi antara PT Induk dan anak perusahaan, yang mana pada saat penjualannya itu tidak ada dieliminasi, sehingga saldonya tinggal ditambahkan saja antara induk dan anak perusahaan menjadi 600.000. Kemudian pendapatannya ada yang kita eliminasikan, kita masukkan di sana sehingga pendapatannya menjadi 0. Kemudian dan seterusnya sampai batas akhir menunjukkan saldo, yaitu sebesar kurang lebih 2.347.000. Nah, demikianlah ini adalah konsolidasi antara induk dan anak perusahaan sehingga menjadi satu kesatuan yang menggambarkan hubungan keduanya, keadaan keduanya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang saham preferen anak perusahaan yang dimiliki oleh induk perusahaan, ketika kita melihat di situ, maka diasumsikan PT Induk membeli 60% saham preferen anak perusahaan yang mempunyai total nominal saham preferennya dimiliki oleh induk perusahaan sebesar 100 juta. 12% saham preferen seharga 60 juta yang diterbitkan 1 Januari 2011. Kemudian selama tahun 2011 diumumkan dividennya sebesar 12 juta untuk saham preferen.
Kemudian atas hal tersebut, induk mengakui pendapatan dividennya sebesar 7.200.000. Kemudian sisanya 4.800.000 dibayarkan pada pemilik saham preferen lainnya. Baik, kita teruskan. Kan di sini ya, tadi kita singgung bahwa ada kepemilikan minoritasnya. Sekarang kita perhatikan berapa sih sebenarnya kepemilikan minoritas ini ya. Pendapatan untuk kepemilikan minoritas ini ternyata ada sebesar 12.400.000 didapat dari kepemilikan yang sebesar 20% terhadap nilai laba yang dialokasikan itu ada sebesar 38 juta, sehingga kepemilikan minoritas dividen saham difference itu ada sebesar 4.800.000 ditambah 7.600.000, jadi jumlahnya ada 12.400.000 merupakan pendapatan untuk kepemilikan minoritas tersebut. Kita lanjutkan kan ya, lagi-lagi kita harus memperhatikan dan membuat jurnal eliminasinya. Jangan enggak, karena ini penting untuk memasukkannya ke dalam lembar kerja konsolidasinya. Adapun yang dieliminasi seperti kita ketahui ada beberapa. Yang pertama yaitu eliminasi pendapatan, jangan lupa. Kemudian eliminasi juga pendapatan dividennya, jangan lupa. Kemudian eliminasi juga ya laba kepemilikan minoritasnya. Kemudian eliminasi juga investasinya. Kemudian eliminasi juga saham preferen dari anak perusahaan tersebut. Ketika semuanya kita eliminasi ya, kita masukkanlah jurnal-jurnalnya ke dalam jurnal eliminasi, maka akan tampaklah seperti ini jurnalnya. Yang pertama, mendebetkan pendapatan, mengkreditkan dividen dan investasi. Kemudian mendebetkan pendapatan dividen dan mengkreditkan dividen yang diumumkan, dan seterusnya seperti ini ya. Mohon diperhatikan. Baik ya, lanjut sekarang. Konsolidasinya. Oke, perhatikan tampaknya seperti ini. Tentu ini tidak asing lagi bagi kita ya. Oke, silakan diperhatikan. Seterusnya kita akan menginjak pada penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non afiliasi ya. Kita lihat kalau saham anak perusahaan tersebut adalah bagian dari kepemilikan minoritas yang beredar pada saat saham tersebut dijual ke non afiliasi. Kemudian perbedaan nilai tercatat dalam pembukuan induk perusahaan sebelum dilakukan penjualan dan harga jual secara konseptual lebih baik disajikan dalam laporan konsolidasi sebagai penyesuaian atas tambahan modal disetor, bukan sebagai keuntungan atau kerugian. Baik, lanjut ya. Langsung saja ya, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya, yang pertama asumsikan pada tanggal 31 Desember 2010 PT Anak memiliki 20.000 saham biasa beredar dengan total nominalnya 200 juta dan saldo labanya 100 juta. Pada tanggal tersebut, induk perusahaan mengakuisisi 80% kepemilikan PT Anak dengan membeli 16.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya 10.000 dan nilai bukunya sebesar 240 juta. Kemudian PT Anak melaporkan laba bersihnya 50 juta untuk tahun 2011 dan membayar dividennya sebesar 30 juta. Kemudian 1 Januari 2012 PT Induk menjual 1.000 lembar saham biasa PT Anak ke non afiliasi seharga 19 juta yang menyebabkan kepemilikan PT Anak di PT PT Induk di PT Anak menjadi 75%. Kemudian
tanggal penjualan, PT ANA mempunyai total ekuitas pemegang saham sebesar 320 juta, terdiri dari saham biasa 200 juta dan saldo labanya sebesar 120 juta. Kali ini kita akan melihat perbedaan nilai tercatat dan harga jual investasinya. Ya. Kita ketahui biaya perolehan investasinya tanggal 31 Desember 2010 itu 240 juta. Kemudian bagian induk atas laba bersih PT ANA tahun 2011 itu sebesar 40 juta. Kemudian bagian induk atas dividen PT ANA tahun 2011 itu sebesar 24 juta. Jadi saldo investasi 1 Januari itu sebesar 256 juta. Kita lihat semua, ini adalah ayat jurnal PT Indo atas penjualan saham PT ANA. Sekarang kita lihat ya, tadi karena tidak ada diferensial, maka saldo akun investasi sama dengan 80% dari total ekuitas pemegang saham PT ANA 1 Januari 2012. Maka jurnalnya kas 19.000, pada investasi saham PT ANA 16 juta, pada keuntungan penjualan investasi yaitu sebesar 3 juta. Lanjut. Baik, kita lanjut sekarang ya. Ketemu lagi di posisi jurnal eliminasi. Saya harap ya semua anak-anak Bunda di sini sudah mengerti bagaimana mengeliminasikannya. Jadi saya sangat mengharapkan juga bisa memperhatikan jurnal eliminasi ini. Kemudian kita telaah lebih lanjut, kemudian bisa kita analisis mengapa dia terbentuk seperti ini. Ingat, jangan lupa jurnal eliminasi itu biasanya mengeliminasi apa saja ya. Oke, dia tampaklah seperti ini. Yang pertama, mendebet keuntungan dengan tambahan modal disetor, kemudian mendapatkan pendapatan dengan mengkreditkan dividen dan investasinya, dan seterusnya. Nah, kali ini kita tampilkan ya neraca konsolidasi akhir dari jurnal eliminasi yang ada tadi, kita masukkanlah di sini. Akan tampaklah dia saldo akhir konsolidasinya di tahun 2011. Ada perbedaan. Baik ya, alhamdulillah. Saya harap semuanya sudah bisa memahami dan memperhatikan serta memahami lagi ya dari neraca-neraca, maksud saya konsolidasi atau neraca dari konsolidasi tersebut yang telah kita buat melalui lembar konsolidasi ya, lembar kertas kerja konsolidasinya. Di sini saya mengharapkan semuanya bisa paham ya, di mana ya kita bisa ya mendapatkan apa saja isu yang ada dalam kepemilikan konsolidasi tersebut. Nah, di sini saya sangat berterima kasih sekali kepada anak-anak Bunda semua yang telah berkenan meluangkan waktunya ya untuk ikut ya memperhatikan, belajar, memahami semua materi yang telah saya sajikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas semangat juangnya. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.